Salam, selamat pagi, pagi yang sangat diberkati, amin. Semangat pagi hari ini, karena anugerah dan kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Kasih Tuhan jemaat, dimanapun Anda berada pagi hari ini, saya percaya bahwa mata Tuhan sedang tertuju kepada kita, ada amin. Firman-Nya berkata, matanya menjelajah seluruh bumi dan hendak mencurahkan segenap kekuatannya bagi orang-orang yang sedang bersungguh hati bagi Dia. Karena itu bagi kita yang sedang mencari Tuhan, kita akan diberikan kekuatan kasih karunia untuk menghadapi segala situasi kondisi yang sementara ini sedang terjadi, bahkan di seantero muka bumi ini. Pagi ini saya ingin sharing bagi kita untuk tetap menguatkan kita menghadapi situasi ini. Saudaraku yang kekasih, dari saat teduh kita beberapa waktu yang lalu, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Satu topik yang ingin saya bahas bagi kita pagi ini adalah kesesakan siapa takut. Ada amin? Bilang orang di kiri kanan, kesesakan siapa takut. Ada amin, haleluya. Oke, saudaraku yang kasih, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah Paulus menjelaskan berbagai situasi kondisi yang dihadapinya, saudaraku, penindasan, keterjepitan, kesesakan, ditinggal sendiri dan sebagainya, saudaraku, di ayat-ayat yang di atas, saudaraku yang kasih. Pada bagian ayat ini dengan tegas Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati adalah sebuah pilihan, saudaraku yang kasih. Kita bisa saja tawar hati dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kesesakan, saudaraku yang kasih. Banyak orang menghadapi situasi-situasi sukar dan sulit, langsung give up, langsung menyerah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena jika kita tawar hati, saudaraku, dalam masa kesesakan, masa kesulitan, Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara yang kekasih, orang yang tawar hati tidak akan pernah mau buat apa-apa lagi. Orang yang tawar hati hilang semangat. Orang yang tawar hati patah arang. Orang yang tawar hati bisa kecewa. Orang yang tawar hati bisa tinggalkan segalanya, saudaraku yang kasih. Pagi hari ini saya ingin kuatkan kita. Mari kita memilih seperti Paulus memilih. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ada amin? Situasi yang semakin sulit hari-hari ini kita hadapi, saudaraku yang kasih. Mari kita tetap saling menguatkan untuk berkata, kita tidak tawar hati. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengapa banyak orang tawar hati, saudaraku yang kasih? Karena apa yang kita lihat biasanya, saudaraku, jauh dari apa yang kita harapkan. Karena itu, saudaraku yang kekasih, antara harapan dan kenyataan yang jauh berbeda membuat banyak orang tawar hati. Petrus ketika Yesus berkata, saudaraku yang kekasih, aku akan mati, aku akan pergi dan mati. Petrus berkata, saya akan selalu bersama dengan engkau. Dengan semangat yang membara, antusias, Petrus berkata, aku tetap mengikuti engkau. Dan memang pada malam itu, saudaraku yang kasih, malam Yesus disesah itu, Petrus tetap ikut. Namun ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, saudaraku yang kekasih, ternyata di sana Yesus tidak lakukan apapun. Petrus mengikuti Yesus pada waktu itu dengan sebuah harapan yang besar. Bahwa Yesus yang melakukan banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Bahkan yang mati dibangkitkan. Bahkan pada malam terakhir
Ketika Malkus hamba imam besar itu, Petrus potong telinganya, Yesus masih buat mujizat di Taman Getsemani. Dan Petrus berharap ketika di hadapan mahkamah agama Yesus bisa lakukan sesuatu. Tapi saudara lihat kenyataannya, Yesus diam saja. Apa yang Petrus harapkan tidak terjadi. Apa yang Petrus rindukan tidak terjadi. Kenyataannya jauh berbeda. Dan saudara tahu, itulah yang membuat Petrus kemudian menyangkali Yesus. Dalam Matius 26 ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Situasi tekanan yang kita lihat hari ini, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, dalam bisnis, pekerjaan, usaha kita, dalam hubungan kita. Jauh dari apa yang kita harapkan. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah naikkan semua pergumulan-pergumulan saya. Namun kenyataannya belum berubah. Mari pagi hari ini saya ingin kuatkan kita. Jangan pernah tawar hati, tetap percaya. Thomas mengalami hal yang sama, saudaraku yang kasih. Ketika Yesus bangkit, perempuan-perempuan yang datang lebih dahulu ke kuburan Yesus, bahkan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dan mendengar pesan Yesus, untuk Yesus berkata, beritahu murid-murid, Petrus dan murid-murid, untuk lebih dahulu tunggu saya di Galilea. Itu pesan Yesus kepada perempuan-perempuan yang menjenguk Yesus, kubur Yesus pagi hari itu. Mereka pulang memberitahukan kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Tapi sayang, Thomas tidak stay at home. Thomas jalan-jalan, saudaraku yang kasih. Thomas tidak tinggal diam di rumah. Dan karena itu ketika Yesus datang, Thomas tidak ada di sana. Saudaraku yang kekasih, satu waktu ketika Thomas datang lagi dalam pertemuan murid-muridnya, mereka bercerita, Tuhan sudah bangkit, kami sudah ketemu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Thomas berkata, kalau saya belum tusuk jari saya ini di lubang di tangannya dan di kakinya, bahkan di lambungnya, saya tidak percaya. Saudaraku yang kekasih, Thomas mungkin berharap juga seperti Petrus, tetapi kenyataannya jauh berbeda, saudaraku yang kasih. Tapi Yesus baik. Ketika Thomas ada di rumah pada waktu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, tiba-tiba Yesus datang. Dan saudaraku yang kekasih, lalu Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, lihatlah tanganku dan kakiku, cucukkanlah jarimu ke dalamnya. Seketika itu Thomas dengan penuh keyakinan berkata, engkau Tuhan dan Allahku. Lalu di ayat yang ke-29, saudaraku yang kekasih, kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan lihat hari ini. Jangan lihat situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Mungkin sudah lama engkau berdoa buat suamimu. Mungkin sudah lama engkau berdoa buat istrimu. Mungkin sudah lama engkau berdoa buat anak-anakmu. Mungkin sudah lama engkau berdoa buat usaha pekerjaan bisnismu. Mungkin engkau sudah lama berdoa buat sesuatu yang kau harapkan dan rindukan terjadi. Namun hari-hari ini belum terjadi, saudaraku yang kekasih. Saya mau kasih tahu kepada kita semua pagi hari ini. Jangan lihat hari ini. Penderitaan yang kita alami hari ini. Kesusahan yang kita alami hari ini. Persoalan yang kita alami hari ini. Kesesakan bahkan yang kita alami hari ini, dengar. Hanya sementara. Ada amin. Paulus berkata ini hanya sementara. Bila dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti kita akan terima, ini semuanya sementara. Orang memprediksi situasi ini tidak akan tambah baik, saudaraku yang kasih. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kesulitan akan semakin bertambah-tambah, saudaraku yang kasih. Tapi pagi hari ini saya ingin kuatkan kita.
Jangan lihat situasi hari ini, lihat Allah yang besar. Saya yakin saudaraku yang kasih, badai pasti berlalu, situasi pasti berlalu, masalah-masalah dalam kehidupan kita pasti berlalu. Saya pernah katakan saudaraku, semua laut ada tepi pantainya saudaraku. Semua gunung ada batas ketinggiannya. Semua masalah pasti akan ada solusi dan jalan keluarnya. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku yang kasih, hal yang pertama, lihat seperti yang Tuhan lihat. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lihat seperti yang Tuhan lihat saudaraku yang kekasih. Mari kita punya mata seperti mata Tuhan. Apa yang Tuhan lihat tentang situasi ini saudaraku yang kasih. Apa yang Tuhan lihat tentang suamimu, apa yang Tuhan lihat tentang istrimu, apa yang Tuhan lihat tentang anak-anakmu, apa yang Tuhan lihat tentang pekerjaan, bisnis, usaha kita, apa yang Tuhan lihat. Mari kita lihat seperti yang Tuhan lihat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat seperti yang Tuhan lihat, Tuhan berkata saudaraku yang kasih, masa depan kita sungguh ada. Harapan kita tidak hilang. Ada amin saudaraku yang kasih. Allah masih sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Allah peduli dengan semua ini. Bahkan saudaraku yang kasih, saya terlalu percaya orang-orang yang berharap dan yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan meluputkan kita dari setiap mara bahaya, setiap persoalan tekanan saudaraku. Allah akan menolong saya dan saudara. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Kemudian yang kedua saudaraku yang kasih, berkata seperti yang kita percaya. Firman Tuhan katakan, berkata seperti yang kamu percaya, firman Tuhan katakan. Saya sengaja saudaraku pakai tambah kata berkata seperti yang kita percaya. Kenapa? Karena banyak orang saudaraku yang kasih, firman Tuhan sudah disampaikan, firman Tuhan dia sudah dengar, tapi dia sulit mempercayai. Kadang-kadang dalam situasi tekanan, kesesakan dan lain sebagainya, kita ragukan akan firman Tuhan. Benarkah? Benarkah? Pagi hari ini saya kuatkan kita saudaraku. Mari kita percaya. Mari kita berkata seperti yang kita percaya firman Tuhan katakan. Kita sepakat dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tetap perkatakan firman Tuhan untuk situasi, untuk kondisi, untuk apapun saudaraku yang kasih. Kita percaya dalam situasi-situasi ini saudaraku, firman Tuhan tetap berkuasa. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan akan teguh saudaraku yang kekasih. Ada amin? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang berikut, teruslah memuji Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4 berkata saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Haleluya. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetap memuji Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi ini saudaraku, kita tetap memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Beberapa waktu lalu saudaraku, ketika saya sampaikan firman tentang Yosafat. Yosafat memenangkan sebuah peperangan yang dahsyat luar biasa. Hanya dengan pujian dan penyembahan. Jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Ketika kita meninggikan Tuhan saudaraku, Allah dalam kuasa dan otoritasnya akan menyatakan kemuliaannya. Ketika Paulus dan Silas dalam kesesakan yang sangat dipenjara saudaraku yang kasih. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 25 dikatakan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Perhatikan saudaraku yang kasih. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, di Paulus dan Silas mengalami kesesakan yang sangat luar biasa. Kasih di penjara lagi saudaraku, penjara yang di tengah-tengah.
Setelah di dalam penjara kaki dan tangan dipasung. Tapi puji Tuhan saudaraku, mulut mereka tidak dipasung. Ada amin saudaraku yang kasih. Mungkin hari ini kita tidak bisa bergerak terlalu leluasa ke sana kemari bikin apa-apa. Ini kesesakan rasanya saudaraku. Saudara yang bekerja aktif sehari-hari ini semuanya rasanya sangat terbatas. Hampir-hampir kita tidak bisa lakukan apapun. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas hari itu. Kita baca ayat selanjutnya dikatakan. Tetapi kira-kira tengah malam. Haleluya. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan. Mereka dua sepakat untuk terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bersyukur untuk situasi dan kondisi itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya percaya saudaraku yang kasih, ketika umat Tuhan terus memuji menyembah Tuhan, gempa bumi, kelepasan, pemulihan, kesembuhan akan terjadi. Hari ini kalau saudara sedang sakit dengar, di atas tempat tidurmu memuji-muji Tuhan saja. Puji dia saudaraku. Saya dapat terima Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pakai ayat itu untuk memuji-muji Tuhan saudara. Kalau engkau dalam kesesakan pakai ayat itu untuk memuji Tuhan. Saya yakin saudaraku, engkau akan alami kelepasan pemulihan. Dan saudara yang kasih, Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Saya tutup dengan ini untuk kita akan deklarasi. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ayat 2 dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Tiap pagi kita ucapkan komitmen kita dari dasar ayat firman Tuhan ini. Bersyukurlah senang kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ayat 2 dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Ada amin? Kesesakan siapa takut? Haleluya.